Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peluang Pak Anies Baswedan yang akan diusung oleh satu partai politik yang hari-hari ini teman-teman menjadi perhatian publik. Dan partai politik itu adalah Nasdem. Karena beberapa DPW ini suaranya memilih Anies Baswedan untuk 2024. Walaupun dalam Rakernas itu belum diputuskan siapa yang akan diusung untuk calon presiden 2024. Kalau kita melihat teman-teman, Rakernas Partai Nasdem itu akan diadakan pada 15 sampai 17 Juni 2022 ini. Jadi bulan depan ini digelar Rakernas Partai Nasdem untuk mengusung calon presiden. Tetapi suaranya itu kita melihat Pak Anies Baswedan yang mendapat suara diperkirakan akan mayoritas di Partai Nasdem tersebut. Kalau kita melihat DPW Aceh ini mendukung Pak Anies, kemudian Banten mendukung Pak Anies, Jawa Barat mendukung Pak Anies, kemudian Kalimantan yang sebentar lagi katanya mau mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi banyak daerah yang mendukung Pak Anies di internal Partai Nasdem. Lalu apa teman-teman kata PDIP jika pada akhirnya Nasdem nanti mengusung Pak Anies Baswedan? Kita lihat beritanya teman-teman dari suara.com. Anies berpeluang diusung Nasdem jadi capres. Sekjen PDI mengatakan, kami tak pernah intervensi partai lain. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Hasto Kristianto merespon rencana Partai Nasional Demokrat Nasdem yang berpeluang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hasto mengatakan pihaknya tidak memiliki hak untuk mengintervensi partai politik lain. PDI Perjuangan tidak pernah intervensi atas kebijakan dan strategi partai politik lain. Setiap partai itu punya hak, punya kedaulatan dalam mengambil keputusan politik, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada wartawan di GBK Jakarta Pusat Sabtu 28 Mei 2022. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa untuk mengusung capres, partai politik harus memenuhi persyaratan secara konstitusional. Hanya untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, konstitusi mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 20% kursi di DPR atau 25 suara di DPR tersebut, ujarnya. Nah, sehingga konsideran dari konstitusi itu harus menjadi suatu perhatian bahwa tidak setiap pihak bisa tiba-tiba mencalonkan tanpa melihat mekanisme konstitusional tersebut. Inilah yang harusnya dicermati bersama, pungkas Sekjen PDIP tersebut. Seperti diketahui, Partai Nasdem segera merekomendasikan 3 nama kandidat capres dalam Rakernas pada Juni 2022 mendatang. Salah satu nama yang menguat akan direkomendasikan adalah Anies Baswedan. Dukungan untuk merekomendasikan Anies sebagai capres 2024 dari Nasdem itu mulai terdengar di beberapa DPW Nasdem di sejumlah wilayah. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPW Nasdem Aceh, Teuku Taufikul Hadi. Kami cukup senang melihat perkembangan rencana pencapresan Pak Anies Baswedan dalam tubuh Partai Nasdem. Setelah Aceh, kini Banten, DKI, Jawa Barat, dan dalam waktu dekat Kalimantan akan sepakat membawa nama Anies Baswedan ke Rakernas Nasdem Juni mendatang di Jakarta, kata Taufikul Hadi kepada wartawan Kamis 5 Mei 2022 lalu. Sementara itu, Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, San Mustafa, tidak memungkiri bahwa mayoritas mengusulkan nama Anies Baswedan untuk turut direkomendasikan sebagai satu dari 3 nama pada Rakernas mendatang. Jadi paling tidak ada 3 teman-teman yang dipilih oleh Partai Nasdem untuk maju di 2024. Dari 3 nanti maka akan dikerucutkan menjadi 1. Dan nama Pak Anies Baswedan ini cukup banyak didukung dari Partai Nasdem, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Dari sekian banyak DPD itu kan mayoritas umumnya kan minta Pak Anies untuk dipertimbangkan untuk diusulkan dalam Rakernas Ketua Umum
ujar Saan Mustafa. Meski mengusulkan seluruh kader Nasdem nantinya akan mematuhi apapun keputusan Ketua Umum Surya Paloh yang akan menentukan satu dari 3 nama yang akan direkomendasikan di Rakernas. Walaupun mereka semua juga mengatakan siapapun nanti yang diputuskan oleh Ketum terkait Capres tentu kita akan mematuhinya dan kita akan memperjuangkannya. Tapi sebagai usulan awal, sebagian besar meminta mengusulkan Pak Anies Baswedan, tutur Saan Mustafa. Nah itu teman-teman suara dari Partai Nasdem, di mana banyak DPW ini yang mengusulkan Pak Anies Baswedan direkomendasikan untuk dimajukan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Nah ini adalah peluang yang bagus teman-teman dari Pak Anies Baswedan, karena untuk maju menjadi calon presiden tentu harus punya kendaraan politik. Sementara Pak Anies Baswedan tidak punya kendaraan politik. Pak Anies bukan kader partai politik. Otomatis Pak Anies harus mencari kendaraan politik. Dan kalau kita melihat suara di Nasdem ini cukup banyak yang mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Namun apapun keputusannya nanti yang menentukan tentunya Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Pak Surya Paloh. Nah teman-teman, kalau kita melihat Pak Anies Baswedan di Partai Nasdem, sebenarnya Pak Anies ini dulu salah seorang deklarator Nasdem waktu itu sebagai ormas. Di situ ada Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies adalah bagian dari ormas Nasdem karena mendeklarasikan ormas Nasdem pada waktu itu. Dan pada akhirnya Nasdem menjadi partai politik. Itu artinya bahwa Pak Anies Baswedan bukan orang lain di Partai Nasdem. Karena ikut berjasa untuk mengantarkan Nasdem menjadi partai politik. Kemudian yang berikutnya teman-teman, memang banyak dukungan dari kader Nasdem supaya Pak Anies diusulkan di 2024. Jadi wacana ini sebenarnya sudah lama teman-teman agar Partai Nasdem mengusulkan Pak Anies Baswedan. Lalu apa keuntungan dari Nasdem jika mengusulkan Pak Anies? Keuntungannya adalah partai tersebut akan dipilih oleh pendukung Pak Anies. Itu realnya seperti itu teman-teman. Jadi ada efek ekor jas ketika Pak Anies diusung oleh Partai Nasdem. Sama halnya ketika kita melihat di 2019 kemarin teman-teman, ketika Pak Prabowo diusulkan menjadi calon presiden bersama Sandiaga Uno. Yang terjadi apa? Partai Gerindra ini menjadi besar teman-teman, karena sebagian besar pendukung dari Pak Prabowo Sandi ini memilih Partai Gerindra. Jadi Partai Gerindra menjadi besar. Dan ini bisa mungkin akan terulang teman-teman jika Partai Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Karena pendukung Pak Anies ini cukup banyak. Jadi memilih Pak Anies tetapi juga memilih partainya Pak Surya Paloh, sehingga ikut terdongkrak suaranya di 2024. Itu kalau kita melihat sisi dari Partai Nasdem. Belum lagi PKS teman-teman. Ketika Pak Anies tadi datang ke acara miladnya PKS ke-20 di Istora Senayan Jakarta, itu diteriaki Anies Presiden, Anies Presiden. Itu artinya bahwa banyak kader PKS yang menginginkan Pak Anies untuk maju di 2024. Jadi kemungkinan teman-teman nanti akan terjadi koalisi antara PKS dan Nasdem. Ditambah lagi nanti kalau Anies itu duet dengan AHY, berarti Demokrat akan ikut di koalisinya ini. Apalagi ditambah dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Di sana ada Golkar, ada P3, ada PAN. Ini kalau bersatu dalam koalisi ini, wow, ini menjadi kekuatan yang besar teman-teman. Itu yang bisa kita bahas, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.